Viral di media sosial, seorang nenek menjadi korban pemukulan karena dituduh menculik anak. Akibatnya, sang nenek mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Polisi pun berhasil menangkap pelaku pemukulan yang bersembunyi di sebuah gubuk di tengah pemakaman. Inilah Nenek Asyah, seorang lansia berumur 76 tahun yang terbujur lemas akibat luka lebam di sekujur tubuhnya. Usai dikeroyok beberapa orang lantaran dituduh menculik anak. Aksi penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu 4 Mei silam saat korban yang baru tiba di salah satu kampung di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Korban yang berjalan arah pulang meminta bantuan anak kecil yang berada di lokasi kejadian untuk menuntunnya. Namun di tengah jalan, sang anak kecil malah berlari meninggalkan korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung meneriaki korban dan menuduhnya sebagai penculik. Sontak, warga mengerubungi korban hingga terjadi insiden pengeroyokan terhadap Nenek Asyah. Video penganiayaan Nenek Asyah pun viral di media sosial. Polres Cianjur yang mendapat laporan warga langsung melakukan penyelidikan dan menetapkan 2 orang sebagai pelaku pemukulan. Ahmad, seorang pelaku berhasil ditangkap terlebih dahulu, mengaku menyesal telah melakukan kekerasan kepada korban. Ia mengaku dirinya emosi karena terhasut bahwa korban akan menculik anaknya. Kenapa tega? Ada isu anak saya dibawa, anak saya itu dibawa ke rumah culik. Itu kan belum ukur. Sebelum iya ada isu anak saya diculik benar dibawa terus pingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukut, udah banyak orang itu mukut, saking kagetnya saya lihat anak itu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Ya memang nyasa ya saya kagetnya nggak inget dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan. Ya tahu bukan gitu. Sementara itu, satu pelaku lain bernama Abdul Kohar yang sempat buron karena melarikan diri ke wilayah Cibeber berhasil ditangkap aparat kepolisian di sebuah gubuk di tengah pemakaman. Pelaku bahkan membawa seluruh keluarga ke tempat mertuanya sebelum bersembunyi di sebuah gubuk di tengah pemakaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Abdul Kohar merupakan pelaku utama yang memprovokasi Nenek Asyah sebagai penculik. Ia mengaku memukul nenek sebanyak 5 kali hingga korban mengalami luka lebam di bagian muka. Alhamdulillah pada pukul sekitar 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, satu DPO lagi inisial AK sudah diamankan di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur di komplek pemakaman. Dia sembunyi di makam setelah kejadian. Setelah kejadian langsung sembunyi, dan juga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Dia sembunyi arahnya melakukan penyelidikan, pengejaran, dia bersembunyi dan kami temukan di daerah pemakaman di Cibeber. Di saungnya di makam itu atau di mana? Nah di situ memang ada saung juga dan memang dekat di daerah dekat mertua daripada tersangka ini. Dan dia itu informasinya juga provokatornya kan? Iya, hasil penyidikan seperti itu. Jadi yang pertama melakukan provokator yang menuduh korban sebagai penculik ini adalah si AK ini. Motifnya ini kita sangat sayangkan ya. Motifnya yaitu yang bersangkutan merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Padahal faktanya kami belum pernah menerima terkait peristiwa penculikan di kampung tersebut. Kini Ahmad dan Abdul Kohar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Arif Permana, jurnalis NTV melaporkan.